Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD, MPD, selaku dosen pengampu, dan Bapak Asri Ismail, SPD, MPD, selaku dosen mitra, telah mempersilakan saya dari kelompok 2 untuk memaparkan materi kami, yaitu Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Sebelum diskusi dimulai, perkenalkan saya Putri Pravitasari, asal Sekolah SMA Negeri 1 Luhut Timur, tanggal lahir 29 September 2002. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama, Nur Najmi Wadania, asal Sekolah SMK Negeri 2 Goa, tanggal lahir 4 Mei 2002, dan Nurul Hikmah, asal Sekolah SMK Negeri 1 Bulukumba, tanggal lahir 11 April 2003, dan yang terakhir Wilda Cahyani, asal Sekolah SMA Negeri 2 Sopeng, tanggal lahir 24 Oktober 2002. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Nurul Hikmah, Najmi Wahdania, dan Wilda Cahyani untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja materi dari kelompok kami yaitu Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yang bisa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi, atau dalam surat menyurat resmi disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan-tulisan ilmiah adalah Bahasa Indonesia Ilmiah. Bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa merupakan media pengungkap gagasan penulis. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam tulisan ilmiah ternyata tidak selalu baku dan benar. Banyak kesalahan sering muncul dalam tulisan ilmiah. Bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah bersifat logis dan eksak. Ragam bahasa ini termasuk dalam ragam bahasa fungsiolek, yang berarti bahwa ragam bahasa ini digunakan dalam suatu kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya dalam suatu karya ilmiah. Berbicara mengenai pentingnya kedudukan bahasa Indonesia utamanya dalam ragam ilmiah, hal yang penting diketahui adalah ciri-cirinya. Ada begitu banyak ciri-ciri bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah, seperti lugas dan jelas, ringkas dan padat, cendekia, dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita akan lebih mudah dalam mengkaji ataupun memanfaatkan kedudukan bahasa dalam ragam ilmiah. Pengertian Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Beberapa ciri dari bahasa Indonesia Ragam Ilmiah adalah formal dan objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Karakteristik Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Adapun beberapa karakteristik Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Formal dan objektif. Berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan tidak kalah penting sebagai bahasa pengantar semua sekolah di Indonesia. Tapi tentu saja penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari berbeda dengan yang digunakan dalam kalangan ilmiah. Adapun yang akan dibahas dalam subbab ini adalah salah satu ciri bahasa Indonesia Ragam Ilmiah, yakni formal dan objektif. Formal, bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Formal artinya resmi. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat dari lapis kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Kalimat formal dalam tulisan ilmiah dicirikan oleh kelengkapan unsur wajib, subjek, dan predikat, ketepatan penggunaan kata fungsi dan kata tugas, kebenaran isi, dan tampilan esai formal. Bentuk formal berlawanan dengan bentuk yang kolokial atau bahasa sehari-hari. Bentuk formal digunakan dalam situasi berbahasa yang formal, misalnya dalam penulisan karya ilmiah. Contohnya yaitu kata formal, wanita, daripada, hanya, membuat, dipikirkan, matahari. Kata non formal yaitu cewek, ketimbang, cuma, bikin, dipikirin, mentari. Tulisan ilmiah termasuk kategori
paparan yang bersifat teknis. Contoh kata ilmiah teknis yaitu modern, alibi, argumen, informasi, sinopsis, urin. Kata ilmiah populernya yaitu maju, alasan, bukti, keterangan, ringkasan, air kencing. Bentuk kata formal adalah bentukan kata yang lengkap dan utuh sesuai dengan aturan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Contoh kata bernada formal yaitu menulis, mendengarkan, mencuci, tertabrak. Kata bernada non formal yaitu nulis, dengarkan, nyuci, ketabrak. Ciri yang kedua adalah objektif. Bahasa ilmiah bersifat objektif. Untuk itu, upaya yang dapat ditempuh adalah menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Terwujudnya sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak. Sifat objektif juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Kata-kata yang menunjukkan sifat objektif tidak digunakan. Contohnya yang pertama, daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis kiranya disebabkan kekurangan nitrogen. Daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis disebabkan oleh kekurangan nitrogen. Kata yang menunjukkan sikap ekstrim terhadap memberi kesan subjektif dan emosional. Kata seperti harus, wajib, tidak mungkin tidak, pasti, selalu perlu dihindari. Contohnya, mahasiswa baru mengikuti program pengenalan program studi fakultasnya masing-masing. Mahasiswa baru mengikuti program pengenalan studi di fakultasnya masing-masing. Karakteristik yang kedua, ringkas dan padat. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah memiliki ciri-ciri ringkas dan padat. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah dengan ciri ringkas dan padat dalam penggunaannya direalisasikan dengan tidak memperlihatkan adanya suatu penggunaan unsur-unsur bahasa yang mubasir atau pemborosan. Hal ini berarti bahwa dalam bahasa Indonesia Ragam Ilmiah menurut adanya suatu penggunaan bahasa secara hemat tanpa mengurangi makna atau tujuan dari bahasa tersebut. Karakteristik mengenai keringkasan dan kepadatan dari suatu bahasa Indonesia Ragam Ilmiah dapat dilihat dari beberapa aspek dari batasan bahasa. Batasan tersebut yakni tata pilihan kata, tata pembentukan kata, tata penulisan kalimat efektif, tata penulisan paragraf yang baik, pemakaian kata dan makna kata yang tepat. Pemilihan kata merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah karena akan dituturkan dalam karya ilmiah tersebut dan akan menentukan kejelasan informasi yang disampaikan. Apabila dalam pemilihan kata tidak tepat, maka akan menimbulkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan dan terganggunya kejelasan informasi sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi yang disampaikan. Pemilihan kata yang terlalu berbelit-belit biasanya membuat pembaca kurang memahami makna atau sasaran informasi yang disampaikan karena tidak adanya pemusatan inti informasi. Oleh karena itu, untuk dapat memilih kata secara tepat, maka penulisan karya ilmiah perlu memahami kriteria pemilihan kata, yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Yang pertama, ketetapan. Berkaitan dengan kemampuan pemilihan kata yang tepat, dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Oleh karena itu, penulis dituntut untuk dapat memahami perbedaan makna denotasi dan konotasi, perbedaan makna kata-kata bersinonim, penggunaan kata atau ungkapan eufisme, serta penggunaan kata konkret dan abstrak. Yang kedua, kecermatan. Berkaitan dengan pemilihan kata yang benar-benar diperlukan. Untuk dapat memilih kata secara cermat, penulis dituntut untuk memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran, berlebihan, atau yang berbunga-bunga. C. Keserasian. Berkaitan dengan kemampuan memilih kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis perlu memahami bentuk-bentuk kata yang benar dalam bahasa Indonesia, yaitu sesuai dengan kaidah pembentukan kata. Hal ini dikarenakan bentuk-bentuk kata yang benar atau baku itulah yang harus digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam konteks tersebut, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan pengimbuhan, pengulangan, penggabungan imbuhan dengan pengulangan, serta
penggabungan kata dasar atau penggabungan unsur terikat dan kata dasar. Contohnya, pasien itu haruslah dibaringkan dalam posisi terlentang. Bentuk kata terlentang dalam kalimat di atas tidaklah tepat. Bentuk bakunya adalah telentang, yang kalau diteliti lebih jauh, bentuk itu bukanlah bentuk dasar, melainkan bentuk kata dengan sisipan L. Yang menjadi salah satu masalah dalam penulisan karya ilmiah adalah kata ulang. Kata ulang menurut bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama, kata ulang dengan mengulang seluruh morfem, seperti kuda-kuda, sakit-sakit, berapa-berapa, perubahan-perubahan. Kata ulang dengan imbuhan, seperti berjalan-jalan, gigi-geligi. Ketiga, kata ulang yang mengalami perubahan bunyi, seperti bolak-balik dan compang-camping. Keempat, kata ulang dipurwa, seperti lelaki, tetamu, dan leluhur. Yang menjadi masalah adalah cara penulisannya. Dalam buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dikatakan bahwa kata ulang tidak ditulis lengkap. Maksudnya tidak ditulis dengan menggunakan angka 2 seperti ejaan menurut Suwandi. 3. Konsisten. Bahasa Indonesia dalam raga ilmiah bersifat logis dan eksak. Ragam bahasa ini digunakan dalam kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya dalam suatu karya ilmiah. Ada begitu banyak ragam yang digunakan, namun paling sering yaitu ketidakkonsistenan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Konsisten artinya harus bersifat ajek, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa serupa pembentukan kata dan tata tulis, yaitu penggunaan ejaan dan tanda-tanda baca, digunakan sesuai kaidah yang berlaku konsisten. Penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia ilmiah juga perlu dilakukan secara taat asas. Sebagai contoh, kata tugas untuk digunakan untuk mengantarkan tujuan dan kata tugas bagi mengantarkan objek. Selain itu, apabila pada awal uraian telah terdapat singkatan SMP, sekolah menengah pertama, pada uraian selanjutnya digunakan kata singkat SMP tersebut saja. Contoh kalimat konsisten yaitu pertama, untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran, pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Perlucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka, yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Kedua, untuk penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran, telah disiapkan kendaraan yang cukup. Pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Perlucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Untuk mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Contoh 2 tidak konsisten dengan kaidah yang berlaku. Sementara itu, contoh yang konsisten adalah contoh 1. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi bahasa Indonesia ragam ilmiah yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan tulisan. Di sini yang lebih ditekankan adalah ragam bahasa lisan, karena lisan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah bersifat logis dan eksak. Ragam bahasa ini digunakan dalam kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya. Ada begitu banyak ragam yang digunakan, namun yang paling sering salah adalah ketidakkonsistensian. Bahasa Indonesia ragam ilmiah konsisten artinya harus bersifat ajak, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Saya kira cukup sekian. Jika presentasi dari kelompok kami ada kurangnya, maka kritikan dan saran dari teman-teman dan Bapak dosen kami harapkan perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.